Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Anak Noe Saputra dari kelas 2D4 IPA dengan NRP 312000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan modul dari framework Y2 tentang caching. Oke, langsung saja sini modulnya. Oke, untuk topiknya kali ini, yang pertama ini ada penjelasan tentang cachingnya itu sendiri, lalu yang kedua ada penjelasan tentang data caching, terus yang ketiga ada penjelasan tentang fragment caching, keempat ada penjelasan tentang page caching, dan yang terakhir ada penjelasan tentang HTTP caching. Baiklah, langsung saja. Yang pertama di sini, apa itu caching? Nah, cache adalah proses menyimpan data sementara di mana browser, situs atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Terus caching ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Nah, mekanisme dari caching ini menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Nah, di sisi server, kita dapat menggunakan cache ini untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru. Nah, kita juga bisa menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Lalu di sisi klien, kita dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Nah, ini adalah contoh cara kerja dari cache-nya itu sendiri. Jadi dari perangkat ini yang pertama dia akan cari data di cache-nya terlebih dahulu. Nah, misal di cache-nya tidak ada, maka perangkat akan request data ke database. Seperti itu kurang lebih. Lalu lanjut, sini apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y. Nah, yang pertama ini ada data caching. Nah, data caching ini membantu kita dalam menyimpan variabel PHP atau PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Lalu yang kedua ini ada fragment caching. Nah, fragment caching ini mengacu pada caching fragment pada halaman web. Yang ketiga di sini ada page caching. Nah, page caching ini mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Dan yang terakhir di sini ada HTTP caching. Nah, HTTP caching ini digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengeksploitasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada data caching. Nah, data caching ini bisa membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya kemudian. Nah, data caching ini bergantung pada komponen cache yang biasanya terdapat sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi ini, kita dapat memanggilnya dengan ini $app cache seperti itu. Lalu Y ini mendukung penyimpanan cache seperti yang pertama ini ada Y caching dp cache. Lalu yang kedua ada Y caching apc cache. Terus yang ketiga ada Y caching file cache. Dan yang keempatnya ada Y caching mem cache. Oke, untuk selanjutnya di sini ada data caching. Nah, semua komponen caching mendukung API seperti berikut. Yang pertama ini ada get, ini untuk mengambil nilai data dari cache dengan kunci tertentu. Lalu yang kedua ada add, di sini untuk menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache jika key tidak ditemukan dalam cache. Lalu yang ketiga ini ada set. Set ini untuk menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache. Yang keempat ini ada multi-get untuk mengambil beberapa nilai data dari cache dengan key yang ditentukan. Lalu yang kelima ini ada multi-set untuk menyimpan beberapa item data dalam cache. Setiap item diidentifikasi dengan kunci. Lalu yang terakhir ini ada flush. Flush ini untuk menghapus semua item data dari cache ini. Nah, kemudian ada contoh dalam pembuatan data caching. Yang pertama ini seperti ini ya. Ini ada ubah file config atau web.php-nya seperti ini, cache ini. Lalu yang kedua ini ada tambahkan fungsi baru bernama action test cache ke site controller. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada bisa ketikkan
localhost 8080, index PHP seperti ini ya, site test cache, dipilih alamat di URL-nya ini browser. Kita akan melihat tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian jika kita memuat ulang halaman ya, atau kita refresh ini, kita akan melihat tanggalnya tidak berubah, tapi nilai tanggal di cache-nya dan cache-nya akan kadaluarsa dalam waktu 3 detik. Seperti ini ya contohnya. Oke, selanjutnya sini ada query caching. Nah, query caching ini memberi kita caching hasil query basis data. Nah, caching query ini memerlukan koneksi DB dan juga komponen aplikasi cache. Dan ya, ini untuk contoh langkah pembuatannya itu seperti ini ya. Yang pertama ini ada kita tambahkan new method dengan nama action query caching di site controllernya. Ini untuk source code-nya seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita ke URL-nya ini, ke browser. Kita ketikkan localhost 8080, index seperti ini, site query caching. Terus kita reload halamannya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya pada gambar. Nah, jadi saat kita buka halaman ini, yang pertama kita akan menyimpan query DB-nya dan juga menampilkannya semua jumlah pengguna. Kemudian saat kita refresh halamannya, maka akan hasil query DB yang di cache-nya itu sama seperti sebelumnya, karena query database di cache-nya itu. Oke, selanjutnya di sini ada query caching. Nah, kita dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah seperti yang pertama ini ada ycache untuk menampilkan komponen cache yang tersedia. Terus yang kedua ini ada ycache plus cache 1, cache 2, cache 3 untuk membersihkan komponen cache 1, cache 2, dan cache 3. Lalu yang ketiga ada ycache plus all untuk membersihkan semua komponen cache-nya. Lalu di ini ya, yang ketiga ini ada dalam project group ini application kita bisa menjalankan ycache plus all seperti ini contohnya. Nah, lalu ini ada contoh dalam pembuatan fragment caching-nya. Yang pertama kita tambahkan fungsi action fragment caching ini di site controller-nya seperti ini untuk source code-nya. Lalu kita buat file baru dengan nama cacheview.php di view site folder. Nah, ini isinya juga seperti ini untuk cache view-nya. Lalu kita ke browser, kita tuliskan localhost 8080, index.php, site fragment caching, dan lalu kita reload refresh nya itu. Nah, nanti akan keluar outputnya. Nah, lalu ini ada juga untuk data buatan packaging-nya, kita bisa mengedit untuk behavior-nya nih, function of di site controller-nya. Nah, seperti ini, kita edit function behavior-nya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita buka browser lagi, di URL-nya kita tuliskan localhost 8080 site index ini. Nah, kemudian kita ubah pesan selamat dari file terminal index ini. Nah, jika kita memuat ulang halaman ya, maka kita tidak akan melihat perubahan apa-apapun karena halaman tersebut sudah di cache ya. Jadi tunggu sebentar dan muat ulang halamannya lagi. Dan yang ini selanjutnya ada contoh untuk pembuatan HTTP caching. Nah, untuk mengaktifkan pengiriman header last modified ini, konfigurasi properti yfilter HTTP cache last modified seperti ini. Kita tambahkan ini ya, yfilter HTTP cache last modified seperti ini yang ada di sini. Nah, ini. Oke. Untuk selanjutnya, untuk mengaktifkan pengiriman header attack-nya, kita konfigurasi properti yfilter HTTP cache $exit. Nah, ini kita tambahkan exit. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini ada tugas dengan ini untuk tugasnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya.
Jadi untuk materinya kurang lebih sampai sini aja. Jadi semoga bermanfaat dan ya terima kasih.